Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fadila Putri dari jurusan BKPI 3A. Di sini saya akan menyampaikan dua judul materi dari mata kuliah Tafsir dan Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Alfia Tarmizi MAG. Baiklah, judul yang pertama, metode pembelajaran Rasulullah. Metode disebutkan oleh Abu Ahmadi mendefinisikan bahwa suatu metode adalah suatu pengetahuan tentang cara mengajar yang digunakan oleh seorang guru ataupun instruktur. Winarno Surakhamad mendefinisikan bahwa metode adalah cara di dalam fungsinya merupakan alat yang mencapai fungsi ataupun tujuannya. Dalam surat An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatul hasanati wajadilhum billati hiya ahsana inna rabbuka huwa a'lamu bimin Zulli dolla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim, yang berarti serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Cara Rasulullah SAW berdakwah menurut surat An-Nahl ayat 125, yaitu menurut Yunhar Ilyas bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan dakwah adalah metode yang tepat. Rasulullah SAW sangat berhasil dalam berdakwah karena beliau dapat menyampaikan pesan yang tepat kepada orang yang tepat, dengan cara yang tepat dan pada waktu yang tepat. Dalam bahasa Al-Quran, metode yang tepat ini adalah bil hikmal wal mau'izah al-hasanah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat An-Nahl, surat An-Nahl pada ayat 125. Beberapa metode pembelajaran Rasulullah yaitu 1. Hikmah yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa ataupun keberatan. 2. Mau'idatul hasanah. Mau'idatul hasanah adalah berdakwah dengan memberikan nasihat yang menyampaikan ajaran Islam dengan rasa sayang, lemah lembut, dan sopan santun, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Yang 3. Mujadalah. Mujadalah yaitu berdakwah dengan cara berdialog, bertukar pikiran, membantah dengan cara sebaik-baiknya, argumentasi yang kuat, mengemukakan dalil akil atau disebut juga logika, dan nakil dalam kurung nashi Quran dan hadis, dengan tidak memberikan tekanan-tekanan yang tidak pula dengan menjelekkan yang menjadi mitra dakwah. Adapun tafsir lainnya yang tentang metode pembelajaran yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Shadaqallahul azim. At-Taha ayat 44, yang berarti maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudahan ia ingat atau takut. Surat ayat At-Taha surat At-Taha ayat 44. Dan dalam hadis yang salah satunya sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang berarti menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Setelah judul yang kedua yaitu pengaruh lingkungan terhadap pendidikan. Definisi lingkungan. Definisi lingkungan ialah bid'ah secara garis besar adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Sartain dalam kurung ahli psikologi Amerika. Yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita dalam pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Begitu juga dengan pendidikan Islam, karena tidak ada dikotomik antar pendidikan, maka definisi lingkungan pendidikan adalah sama seperti yang telah diungkapkan. Pandangan tentang lingkungan. Dari pengertian tersebut adalah sebuah benang merah yang dapat diambil, yakni pengaruh. Artinya lingkungan akan berpengaruh baik positif maupun negatif. Sehingga tidak aneh banyak orang yang mengatakan bahwa manusia merupakan bid'ah yang tidak lepas dari lingkungannya, karena faktanya pun secara kasat mata manusia hidup di lingkungan tertentu. Muhammad Irfan Helmi mengatakan bahwa lingkungan berbanding lurus dengan kualitas hidup manusia. Jika lingkungannya baik, maka akan baik pula perangai orang yang menempatinya. Dan begitu pula sebaliknya. Dalam kajian keislaman pun sudah ada hadisnya, yakni hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, wal jabar qabla da'ar, tetangga sebelum membangun rumah. Hadis ini memberi pengertian tentang sebelum membangun rumah, perhatikan terlebih dahulu siapa lingkungan terdekatnya, yakni tetangganya. Nah, karena tetangga ini akan mempengaruhi pola-pola perangai kita. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap bayi yang terlahir itu mempunyai dan membawa potensi. Setelah itu maka orang tuanya lah yang akan menjadikannya ia seorang Yahudi ataupun Majusi. Lingkungan dalam pendidikan Islam juga ada beberapa konsep yang dilahirkan, baik itu dari Al-Quran sendiri ataupun dari Nabi Muhammad dan para cendekiawan muslimnya. Lingkungan dalam pendidikan Islam yaitu 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan masyarakat, 3. Lingkungan sekolah. Tafsir ayat tentang lingkungan keluarga yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qun anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatu idza shidadul la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Riwayat ayat At-Tarim 66. Adapun tafsir tentang lingkungan sekolah yaitu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun idza rabbuka sawaban wa khairu amala. Yang shadaqallahul azim, yang berarti harta dan anak-anak adalah perhiasan di kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan
yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surat Al-Kahfi ayat 46. Baiklah, saya Anissa Fadila Putri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.